Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, adik-adik, rekan-rekan semuanya yang malam hari ini semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita berada di tanggal yang kedua di bulan Januari 2025. Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam kondisi iman dan takwa merekat dalam hati. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang istiqomah sehingga bisa sampai pada akhir hayat kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tak lupa pada malam hari ini kita sudah berada di tanggal 3 bulan Rajab ya. Jadi Rajab, nanti Sya'ban, setelah itu Ramadan. Tinggal 2 bulan lagi kita insyaallah akan memasuki bulan Ramadan. Nah, saudara-saudaraku, pada malam hari ini sebagaimana tema yang akan kita pelajari bersama di kesempatan dakwah akustik di malam hari ini, itu adalah muhasabah diri. Ini muhasabah diri ini refleksi diri kita, bagaimana nanti kita senantiasa meniti jalan menuju insan sejati. Muhasabah diri ini para ulama biasanya di momen akhir tahun, awal tahun ya, itu sering mengingatkan kepada kita semuanya untuk bermuhasabah. Kenapa kok ada istilah muhasabah diri ini? Karena ini berkaitan dengan waktu. Mohon maaf. Karena ini berkaitan dengan waktu. Dari kata-kata, dari kalimat hasibah. Hasibah itu dalam bahasa kita itu menghitung. Menghitung apa ini? Salah satunya adalah menghitung waktu. Waktu yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semua. Kalau kita pelajari lebih dalam, itu nanti dalam surat Yunus ayat yang kelima, di situ Allah Ta'ala memberikan pelajaran, ada matahari, ada bulan, kemudian Allah menjadikan matahari dan bulan punya garis edar, dan akhirnya kita mengetahui lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kita mendapatkan ilmu lita'lamu adadas sinin, perhitungan tahun, wal hisab, dan juga waktu. Maka di sini ada istilah hisab. Kita sering mendengar istilah hisab. Hisab itu maknanya adalah waktu sebenarnya secara arti bahasa. Sehingga dalam terjemah ayat itu para mufassir juga memaknai lita'lamu adadas sinin, supaya kita mengetahui perhitungan tahun, wal hisab, dan juga waktu. Baik, ini waktu. Kebetulan kita sudah berada di awal tahun 2025. Nah, ini kita masih perlu muhasabah juga. Kenapa? Karena ternyata dengan adanya waktu, pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, ini hakikatnya oleh Allah jatah waktu kita itu bisa jadi sudah berkurang.
Jadi jatah waktu yang diberikan Allah untuk kita itu bisa jadi sudah berkurang 1 hari, berkurang 1 bulan, berkurang 1 tahun. Berkurang karena apa? Ya karena kita memang setiap waktu, setiap saat itu dihadapkan dengan waktu. Saking pentingnya waktu. Ini Allah membuat satu surat yang dinamakan Al-Asr. Demi waktu sampai dijadikan sumpah. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan terutama di sini Allah mengingatkan tentang wal asr, tentang keberadaan waktu. Betapa pentingnya waktu itu. Maka Allah menyatakan manusia itu betul-betul rugi kecuali dia menggunakan waktunya itu untuk 4 hal. Apa itu? Dalam surat Al-Asr kita sudah banyak belajar, sudah hafal. Kecuali digunakan untuk amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Setiap hari digunakan dalam rangka untuk membina keimanannya. Kenapa kok iman perlu dibina? Karena menurut Rasulullah ternyata iman itu di dalam hati ternyata bisa menjadi hati yang berkarat. Artinya hatinya manusia itu bisa karat dan imannya juga bisa karat. Maka iman itu menurut Rasulullah juga bisa naik, bisa turun seiring dengan berjalannya waktu. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk jadidu imanakum, senantiasa perbarui iman. Nah, dengan adanya waktu yang diberikan Allah Ta'ala, maka memperbarui iman pertama kali itu penting. Yang kedua, waktu yang diberikan Allah itu digunakan untuk apa? Wa amilus sholihat, memperbaiki iman. Kemudian juga wa amilus sholihat, amal solehnya juga diperbaiki. Loh, kenapa kok amal soleh juga perlu diperbaiki? Karena meskipun amal itu dikatakan soleh, ternyata harus dievaluasi. Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ternyata Rasulullah mengingatkan ketika nanti ada peristiwa hisab di akhirat. Ternyata ada orang yang dihisab meskipun punya amalan utama, amalan soleh di dunia. Apa itu? Dia mati syahid. Yang kedua, ada yang beramal soleh setiap waktu, setiap saat belajar mengajar Al-Quran. Yang ketiga, setiap waktu, setiap saat sedekah. Ternyata setelah dihisab oleh Allah di sana di akhirat, dinyatakan amalnya itu tidak punya nilai, tidak berlaku. Allah menyebut, fulan, ternyata kamu dusta, karena ternyata kamu mungkin disebut orang mati syahid, tapi ternyata diteliti oleh Allah itu tujuannya bukan untukku, tapi untukmu sendiri, supaya kamu disebut pahlawan, supaya kamu disebut orang yang berjuang, dikenal di masyarakat sebagai pemberani. Yang kedua, itu orang yang belajar mengajar Al-Quran, ternyata juga sama. Fulan, kamu setiap waktu, setiap saat seperti itu ternyata bukan untukku, supaya kamu disebut orang yang alim, orang yang pinter, orang yang mungkin kalau di masyarakat dikenal menjadi kiai, jadi ustadz, jadi orang yang terpandang. Nah, ternyata kalau niatnya hanya seperti itu, sama, oleh Allah dinyatakan dusta. Yang ketiga, orang yang setiap waktu, setiap saat sedekah. Fulan, ternyata kamu sedekah itu bukan untukku, tapi untukmu sendiri, supaya kamu disebut orang yang dermawan. Ini ternyata oleh Allah tiga-tiganya dianggap dusta dan tidak dinilai. Akhirnya memerintahkan malaikat untuk melemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa kok ini amal soleh itu kita memiliki waktu harus senantiasa dievaluasi? Karena ternyata ada amalan-amalan yang nanti akhirnya tidak dinilai oleh Allah. Makanya harus dievaluasi.
Imannya dievaluasi, iman yang ada dalam hati, amalnya juga dievaluasi. Maka dalam ilmu tazkiyah nafas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengingatkan kepada kita, setiap hari kita diberi waktu oleh Allah. Maka setiap hari jangan lupa ada waktu untuk muhasabah diri. Sampai Rasulullah menyebut itu orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang setiap hari mengevaluasi dirinya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang yang cerdas itu orang yang setiap hari dana nafsahu. Dana nafsahu itu juga bermakna hasibah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan dana bermakna hasibah. Apa hasibah itu? Menghitung-hitung. Jadi menurut Rasulullah orang yang setiap hari menghitung-hitung dirinya dan juga menimbang amalnya, itu ternyata orang yang cerdas. Maka sahabat Umar sampai memberikan nasihat dalam asarnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian nanti sebelum dihisab oleh Allah. Timbang amal kalian sebelum nanti ditimbang Allah. Maka saudara-saudara sekalian, pentingnya waktu diberikan Allah. Ini momentum awal tahun, momentum akhir tahun, kita dinasihatkan para alim ulama untuk bermuhasabah, karena memang dinasihatkan Rasulullah seperti itu. Kita diberikan peringatan Allah pergantian waktu, dan pergantian waktu itu tidak hanya 1 tahun. Ini momentum saja. Pergantian waktu itu setiap saat, setiap hari berganti waktu. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan kan berganti. Aman Pak. Setiap hari berganti. Baik. Sementara ini burung itu saya masalah. Ternyata pentingnya waktu. Nah, dengi anak sing Ini karena waktu itu, waktu belum ya. tapi dong Waktu belum. Saya dulu udah kehidupan. Baik. Yang ketiga, ternyata oleh Allah kalau kita tidak memanfaatkan waktu untuk tawassaw bil haq dan 4 tawassaw bis sabr itu juga menjadi rugi. Jadi setiap hari supaya kita tidak rugi, maka waktu itu digunakan untuk memperbaiki iman, untuk memperbaiki amal soleh. Yang ketiga juga tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr itu apa? Saling memberi wasiat, saling memberi nasihat dengan sesuatu yang hak, sesuatu yang hak yang datang dari Allah, yang dulu disampaikan Rasulullah, diwariskan pada alim ulama sampai sekarang. Itu dijadikan wasiat, dijadikan nasihat. Dan juga tawassaw bis sabr, dalam melaksanakan tawassaw itu juga butuh kesabaran. Tahapan tawassaw itu saling wasiat, saling memberi nasihat. Siapa dulu ini yang harus diberi nasihat atau wasiat ini? Di dalam surat Tahrim ayat yang ke-6 ada prioritas pertama, qu anfusakum, gitu ya. Pertama yang harus diberi wasiat, yang diberi nasihat itu siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus senantiasa diberi wasiat, diberi nasihat, diberikan peringatan. Yang kedua, wa ahlikum. Yang kedua adalah ahli. Ahli itu siapa? Keluarga. Mulai dari keluarga inti kita, keluarga dekat kita, sahabat kerabat, sampai keluarga jauh, sampai nanti mulai dari tetangga, teman, sahabat. Ini berjenjang ini. Dan yang paling penting itu prioritas utama adalah diri kita dulu. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Keluarga kita, kerabat kita, baru masyarakat ini. Insya Allah kalau kita melakukan itu dengan kesabaran, tapi aku mau tidak hanya sekali 2 kali, terus menerus. Itulah tawassaw bil haq dan tawassaw bis sabr. Kita berwasiat dengan kesabaran terus. Sampai kapan? Waktu hatta yakal.
Apa? Gampangannya Maka saudara sekalian, itu mentok. inti muhasabah Pemanang diri tadi, itu adalah menghitung Manang diri karena Terus ada keselamatan waktu yang tadi. bergulir. Betul ya, itu juga Karena ada waktu yang bergulir ini, jangan sampai kita tergilas waktu. nomor 25. Kalau nanti kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka bisa jadi kita menjadi orang yang paling menyesal. Ini nomor langgar, Kalau di dunia masih bisa ditututi, tapi kalau menyesalnya nanti di akhirat, maka tidak bisa kembali lagi. Insya Allah nanti akan kita nyanyikan Aduh ya, aduh lagu ya. tentang waktu. Untuk ada untuk mengakulah. Baik, itulah kira-kira muhasabah diri yang harus kita lakukan. Refleksi diri kita untuk menuju insan yang sejati. Nah, untuk itu, karena ini kemarin kita sudah belajar tentang pertama mung mampir ngombe, ya. Yang kedua sugih tanpa bondo, yang ketiga wang sinawang, yang keempat urip iku urip. Nah, dari 4 pelajaran ini, insya Allah kalau kita jadikan untuk muhasabah diri, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang betul-betul nanti bisa menjadi insan yang sejati, menjadi orang-orang yang kalau urip iku urup, ya nanti lagi urip iku urup, dadiya menungso sing mulya. Baik, untuk selingan kita akan mulai urip urup dulu, kita ingatkan materi kemarin. Sambil monggo silahkan para hadirin kalau mau pesan makan silahkan. Urip iku urup. Bayar masuk free. Kan jajake. Dengan wae pengajarane masuk free jajake. Nah, lihat. Nah, lihat. Pas ditani karo mana lagi kita sebelah kumpul. Oh ya. Pakonan. Bisa lebih aja dong. Ini bahasa ini jalan anu ya anu urip menungso ora angger urip wis dadi pestine abdine Gusti sapa wae ora gelem ngabdi bakal rugi cilaka donya akhirat. Sing gelem ngabdi manfaat uripe dados kesaenan sedanten amale disayang kadang sanak sedulure pikantuk kamulyan wonten ngarsaning Gusti. Kalau pagi ini ada makanan. Menungso urip iku urip ojo kena godhong gebyaring donya elingo urip kuwi mung sedelo ati menungso sing Saya tambah karo DKW kalau naik museum barang laut sing gelem nganti manfaat uripe dados kesaenan sedanten amale disayang kadang sanak sedulure pikantuk kamulyan wonten ngarsaning Gusti. dari PR itu kayak acara apa nih kene Menungso urip iku urip
kena godhong kebiaring donya elingo urip kuwi mung sedelo dadi sing biar takjil oke kebetulan yang kira-kira ini kasih pak ini nak apa ya ini kak mendok tak gitu aku udah isi ngomong karo pak Mas itu biar apa ya ada menungso urip iku urung aja kena godhong kebiaring donya elingo urip kuwi mung sedelo dadi menungso sing nyaman dadi kurang piye lho walaupun pernah di apa Pak Lekor dan Kak Dian apa masih yang kedua ini saya ikut apa kacang mengisi liburan sekolah kau itu lalu dan ikut apa darah ketika pas sekolah kalau turun dulu Pak tutup pada itu kan kecewa loh pada dulu ditakon lah, sama takmir kenapa gitu. Nah, jadi pas rapat sama doa bersama ngene kan takon nih Mas sing itulah lagu urip dikatakan setuju ya sebagai refleksi, dikatakan orang sebagai ya orang evaluasi. Tadi kita sudah mempelajari apa itu evaluasi. Yang harus kita evaluasi apa? Tadi kita diingatkan dalam sebuah lirik ini tadi menungso urip iku gawe program Pak Lekor aja kena bodho kebiaring donya. Kemudian elingo urip kuwi mung sedhela dadi yo menungso sing utama. Ini jadi sebuah lirik lagu yang mudah-mudahan kalau kita ingat-ingat diewangi evaluasi makmur ke masjid elingo gitu ya, yang namanya urip itu mung sedih tapi harus konsisten elingo menungso urip itu pertama urip itu urip itu berarti kita harus senantiasa semangat apapun yang terjadi pada diri kita. Kebetulan kemarin kita sudah meluncurkan lagu Roda Kehidupan. Roda Kehidupan nanti isinya itu adalah kita diingatkan ada jutaan masalah, bisa jadi ada ribuan ujian yang bisa jadi kita lalui. Dan kalau kita ingat mulai dari awal sampai sekarang mungkin ya betul-betul ribuan masalah. Tetapi ketika kita betul-betul menenangkan pikir kita, menjernihkan hati kita, kemudian kita betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah, terus tetap kita jalani hidup ini, kita hadapi apapun dengan meminta Allah bahwa apa yang diberikan Allah berupa ujian, musibah, termasuk yang seneng, kadang kita ya ora penak, ya sok penak, itu semua datang dari Allah. Maka ketika kita senantiasa senantiasa menjalani dengan ikhlas, dengan tabah, maka insya Allah semua akan kita temukan hikmahnya. Kenapa kok saya berada di tempat ini? Kenapa kok saya harus menjalani ini? Maka Rasulullah mengingatkan, jangan sampai kamu mengatakan wala takul lau, jangan kamu mengatakan seandainya nek aku dhisik ngene kula ora dadi ngene mesti. Jangan sekarang sih, penting itu sekarang. Maka jangan kamu katakan lau. Kalau kamu mengatakan lau seandainya, maka bisa jadi nanti setan muncul bisi. Iya, kok nyalahke kancane, nyalahke tanggane, nyalahke sing kuwasa barang, nyalahke Gusti Allah barang. Maka kalau apa yang sudah terjadi katakanlah qadarullah masya fa'ala.
Ini qadar Allah. Tapi lah Apapun yang sudah terjadi biarlah terjadi. Maka roda kehidupan nanti yang Allah kita nyanyikan gitu ya, itu isinya seperti itu. Dan ini menunjukkan supaya kita tetap urip iku urip terus jalani apapun yang terjadi. Yang intinya tadi waktu kita gunakan tetap jaga iman, tetap amal soleh, tetap ingatkan diri kita untuk senantiasa lurus. Ya, minimal kita mengingatkan diri kita. Kalau belum bisa ngandani orang lain, ngandani diri kita. Karena kita harus memulai ibda bin nafsi, mulai dari diri kita. Anfusakum. Itulah menungso itu betul-betul harus urip iku urip. Ojo kena godho gebyaring donya. Ingat, kita masih diberikan waktu di dunia ini. Tetap semangat, hati-hati. Kalau di lagu Roda Kehidupan kita senantiasa waspada, ya, karena ada setan, ada hawa nafsu yang senantiasa mengganggu. Ya, nanti kita bisa terjatuh. Kemudian elingo urip ki mung sedilo. Enggak urip iku urip, kita tetap semangat dan kita ingat hidup kita itu ternyata oleh Rasulullah sampai dinyatakan ya ora ya tamu urip ning dunya gara-gara ini gede gitu. Jangan cemburu di gitu loh. dunia ka'annaka gharib kalau kemarin. Jadilah kamu di dunia itu Tamu seperti gede, orang balik tamu asing, au abiris sabil Nongene. atau pengembara. Apa itu orang asing? Kun fid dunya ka'annaka gharib, itu berarti jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing itu bukan orang yang tinggal di sini. Kalau kita lihat turis di sini itu gordulan atau mungkin nyambut gawe, ya. Dan dia tidak ditinggal di sini. Sama Rasulullah mengibaratkan kita itu di dunia ini seperti turis. Nanti tinggalnya di mana? Di akhirat. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ankabut ayat 64 oleh Allah dinyatakan bahwasanya waladarul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia itu masih main-main. Di dunia itu hanya sebentar. Ya. Itu mata'un qalil. Nek qalil itu sebentar, nek waktu itu berarti sedikit, sebentar. Maka kita diingatkan dadiyo menungso sing utama karena waktu kita itu hanya sebentar. Maka tadi Rasulullah, jadilah kalian pengembara. Pengembara itu apa yang dilakukan? Orang pengembara itu ya orang gordulan roh. Orang pengembara itu biasanya itu mencari bekal ilmu. Kalau ketemu guru, maka dia akan sowan. Dia akan berupaya untuk mencari ilmu dari guru itu. Ya, ini mencari bekal namanya. Maka kalau kita menjadi orang yang senantiasa mengembara, itu berarti di dunia ini kita harus betul-betul menjadi orang yang senantiasa cari bekal. Dan Allah Ta'ala mengingatkan bekal yang terbaik itu adalah bekal ketakwaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah karena bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Maka kalau ketakwaan itu ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang utama. Kalau tadi pesannya di lagu ini dadiyo menungso sing utama, itu siapa orang yang betul-betul diutamakan Allah nanti? Sebagaimana diumumkan Allah kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala mengingatkan bahwa semua manusia diciptakan Allah menjadi suku bangsa berbeda, warna kulit berbeda, bahasa berbeda, menjadi miliatan kalau sekarang gitu ya, kalau di bumi ini. Dan oleh Allah diumumkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka dalam pesan lagu urip iku urip tadi, dadiyo menungso sing utama, yaitu orang yang betul-betul memiliki ketakwaan. Utama bukan berarti utama di dunia, utama hanya di dunia.
Kalau utama di dunia itu bisa jadi orang yang mungkin supaya dipandang di masyarakat, jadi pemimpin, jadi apa, belum tentu. Orang yang utama di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Karena hakikatnya nanti yang dilihat Allah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, nggak keliru ya, insyaallah Muslim dan Bukhari. Bukhari ada juga. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ingat, nanti yang dilihat oleh Allah itu bukanlah apa yang ada di dalam suarmu, bukan apa yang ada di dalam hartamu. Suara itu bisa jadi wujud jasad kita, gambar kita. Mungkin di dunia kita diberikan oleh Allah wujudnya mungkin punya sampiran gelar, mungkin sampiran jabatan, mungkin kedudukan sosial, dan juga mungkin diberikan harta wa amalikum. Walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat Allah itu nanti adalah yang betul-betul hatinya itu ada ketakwaan. Amalnya itu juga betul-betul amal soleh yang lurus. Yang dilihat Allah itu. Itulah orang yang paling utama. Maka saudara-saudara sekalian, untuk menjadi orang yang utama itu kemarin kita belajar tentang sugih tanpa bondo. Oke, kita nyanyikan sugih tanpa bondo. Oke, sugih tanpa bondo. Itulah orang yang utama, orang yang paling mulia nanti di hadapan Allah Ta'ala. Orang yang sugih tanpa bondo. Sopo sing ngerti hakikate sugih, ana sing jawab akeh bondo dunya, ana sing jawab duweni kuwasa, ana maneh duwe lemah lan raja kaya. Ngerti ya kuwi kabeh sandiwara, sugih sak tenane ana jero ati, sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang lan patine. Sugih bondo donya bisa wae sengsara, duweni kuwasa bisa cilaka, akeh lemah lan raja kaya, saya bisa nglalekno. Ngerti ya kuwi kabeh sandiwara, sugih sak tenane ana jero ati, sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang lan patine. Sugih bondo donya bisa wae sengsara, duweni kuwasa bisa cilaka, akeh lemah lan raja kaya, saya bisa nglalekno.
Ing bondo donya bisa wae sengsara, duweni kuwasa bisa cilaka. Akeh lemalan raja kaya saya bisa nglalekno. Ati sing sugih nganggo donya sarana akhirate, Duh Gusti kula nyuwun ati sing sugih donya dugi akhirat. Oke, sugih tanpa bondo. Itulah orang yang dinyatakan Allah nanti orang yang paling mulia, dimuliakan Allah Ta'ala. Apa sugih tanpa bondo itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, laisal ghina bikathrotil arad. Bukanlah kekayaan itu diukur dari kekayaan banyaknya harta, banyaknya kemewahan. Walakinna ghinan nafas, akan tetapi kaya jiwa. Di dalam hadis lain kaya hati, ya. Ghinal qalb, ghinan nafas, kaya hati, kaya jiwa. Maka oleh Rasulullah itu betul-betul disebut orang yang kaya sebenarnya, sugih sak tenane. Kalau dalam lagu ini tadi, sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang lan patine. Jadi kalau orang itu kaya hati, maka hidupnya akan tentram. Di dunia ini insya Allah tentram, termasuk nanti ketika meninggal pun juga tentram, ya. Jadi kaya hati inilah yang menjadikan ketenangan sejati. Orang kalau sudah hatinya kaya, kalau pas diberikan nikmat yang banyak, itu enaknya syukur lan syukur. Alhamdulillah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Dudu aku wi Gusti Allah, dudu nggonku nggone Gusti Allah. Itu dudu aku sing pinter ning Gusti Allah. Itulah orang yang bersyukur, orang yang senantiasa hatinya kaya. Sebaliknya ketika dia diberikan musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, ternyata adanya cuma sabar. Kenapa? Karena dia paham itu semua datang dari Allah untuk menguji. Bisa jadi dengan adanya musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, itu Allah ingin meninggikan derajat. Bisa jadi Allah ingin mengurangi dosane. Bisa jadi Allah ingin memuliakan dengan cara-cara seperti itu. Maka dia bisa menyatakan dalam musibah pun, oleh Rasulullah dinyatakan wa qulil hamdulillah ala kulli hal. Dalam musibah pun dia bisa menyatakan alhamdulillah. Awake lagi loro gitu, gaweane seret, anake ditagih bayar sekolah, kontrakane waya entek, terus itu nopo boleh double. Ternyata hati yang kaya, maka dia bisa menyatakan alhamdulillah. Kok gampang men ngomong tuh mas? Kecoknya gampang diomongke. Gimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang seperti itu? Maka kembali ke tema kita hari ini. Kita harus banyak muhasabah supaya hati kita kaya. Ternyata hati kita harus bersih. Hati kita harus diisi dengan cahaya. Ya. Hati yang bersih, hati yang bercahaya itu adalah hati yang senantiasa dihisab, senantiasa dihitung-hitung setiap hari. Kalau Rasulullah tadi mengingatkan setiap hari, kalau kita senantiasa membersihkan hati, maka hati kita nanti akan bercahaya. Cahaya dari mana? Sholat kita, ngaji kita, amal soleh kita, semua jadi cahaya. Ya. Dan cahaya itulah yang menuntun kehidupan kita, sehingga nanti ketika menghadapi apapun, maka semua bisa dikembalikan kepada Allah. Itulah hati yang kaya.
Tapi kalau hatinya miskin, Masya Allah, meskipun diberikan harta kekayaan sepenuh dunia ini cek kurang. Gini apa gini? Kadang-kadang orang itu masih suka nuntut pada Allah. Ya Allah, mosok maaf goreng ternyata niki tok ya Allah. Masya Allah. Wis enek sego, wis enek lawe, wis enek sayure. Kadang-kadang kita itu, ya Allah kok gorkong ngeten tok ya Allah. Kita diingatkan Rasulullah, nek masalah dunia tontonan yang lebih bawahmu. Ada orang yang tidak sempat ya, nggak bisa makan. Wis enek sego, cemepak, wis dicepake buke, dicepake bojone, kari mangan. Wih, dadak komen. Ngene iki tok. Masyaallah. Ya. Padahal ternyata ada orang yang lebih rekoso meneh. Ora iso mangan. Maka ketika hatinya kaya, apapun yang dihadapi itu dia akan bisa menyatakan alhamdulillah. Tapi kalau miskin hatinya, wis dikai omah, wis dikai mobil, wis dikai gawean, wis dikai ijek kurang terus. Ya Allah, kok kula dereng gadah apartemen ya Allah. Ya Allah, kok dereng gadah pabrik setunggal melih. Ijek kurang terus. Maka kalau sudah seperti itu namanya hatinya yang miskin. Kalau hatinya miskin, maka Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi sampai menjelang kubur nanti ramari Pak hati yang miskin itu. Gitu? Jadi mau meninggal pun saya dipikir cek dunia terus. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sugih tanpa bodoh itu penting. Maka muhasabah pada kesempatan malam hari ini kita menghisap diri kita. Kemarin materi yang sudah kita pelajari sugih tanpa bodoh, kira-kira sudah seberapa persen kita punya hati yang kaya. Urip iku urup, kira-kira kita tetap semangat tidak menjalani kehidupan ini. Kira-kira kita sudah berupaya untuk menjadi orang yang utama belum? Termasuk kemarin kita belajar tentang mampir ngombe. Mampir ngombe itu berarti kita menyadari bahwa di dunia ini kita hanya sementara. Maka kita harus betul-betul mempersiapkan untuk perjalanan hidup kita, cari bekal. Kalau kita sudah memiliki hati yang kaya, kemudian kita memahami bahwa di dunia itu hanya sementara, memampir ngombe, dan kita bisa urip iku urup, maka insya Allah materi yang kemarin wang sinawang itu akan bisa kita miliki. Setiap waktu, setiap saat kita hanya melihat orang itu wang sinawang. Itu enak banget numpak mobil Pajero. Ini ternyata hati ini panas jobo jero tenan. Pajero itu kan panas jobo jero gitu ya. Tumpaknya betul-betul Pajero. Ini ternyata hati ini bedino ya Pajero. Panas jobo jero. Kenapa kok panas jobo jero? Karena enaknya hati ini mangkal terus. Enaknya gor kurang terus. Kok gor itu Pajero tok toh. Mercy ini tinggi. Belum nanti persoalan-persoalan yang lain. Kadang-kadang orang itu wang sinawang, kita enak numpak mobil apik gitu. Tapi sing ngrasake itu tenan bener-bener mungkin panas jowo jero. Kita kalau nglakoni sok mungkin ra kuat. Kok bendino malah mikir utang. Bendino dioyak-oyak debt collector. Ya. Apalagi sekarang musim pinjol. Bendino handphone rangring pinjol terus. Kancane nganti diteleponi. Wong tuane diteleponi. Ini kan pinjol modelnya seperti itu ya. Maka wang sinawang. Oke, wang sinawang mungkin bisa kita. Oke, untuk mengingatkan supaya kita wang sinawang, kita nyanyikan lagu Wang Sinawang.
Sawang Sinawang ya. Opo wae sing mbok sawang wela ananging sak temene ora padha karo sing tak bayangne. Katon seger menawi di sawah, jebul layu menawi di senggol, katon legi menawi di dahar, jebul pahit menawi diraoske. Dadi sadar dunya mung dolanan, urip ing akhirat sing temenan. Dulur kanca sakabehe, dunya iki mung sawang sinawang. Ojo ketipu kebiaren donya, katene kelon nek wis dirasani. Katon seger menawi di sawah, jebul layu menawi senggol, katon legi menawi didahar, jebul pahit menawi diraoske. Dulur kanca sakabehe, dunya iki mung sawang sinawang. Ojo ketipu kebiaren donya, datene kelon nek wis dirasani. Intro. Dulur kanca sakabehe, dunya iki mung sawang sinawang. Ojo ketipu kebiaren donya, datene kelon nek wis dirasani. Gusti kang Maha Kuwasa, insyaallah uripmu dikabele, kendaline hawa nafsu durjana, kendaline hawa nafsu durjana, kendaline hawa nafsu durjana.
Oke, Wang Sinawang. Itulah hasil dari orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang kaya, sugih tanpa bondo. Maka dia bisa melihat apapun itu hanya Wang Sinawang, gitu ya. Wang Sinawang itu berarti dia akhirnya, kalau orang Jawa itu orang gumunan, apalagi itu, orang gumunan, ora kagetan, ora pinginan. Orang gumunan, ora kagetan, ora pinginan. Itulah namanya Wang Sinawang. Nah, untuk bisa sampai ke tahapan itu, kira-kira nek saya melihat itu, kira-kira ijek gumunan ra? Ijek gumunan ndak? Ijek penginan ndak? Tanda-tanda ini baterainya rata. Wah. Ijek gumunan ndak? Ijek kagetan ora? Terus ijek penginan ora? Nah, ini kita cek, kita evaluasi, namanya muhasabah, menghitung. Baik, cek. Itulah saudara-saudara sekalian. Jadi muhasabah diri, sekali lagi, itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan setiap waktu, setiap saat. Meskipun kita diingatkan momentum tahun baru, gitu ya, kita evaluasi diri. Apa yang harus dievaluasi? Tadi hatinya, cek. Yang harus dievaluasi apanya nih? Hatinya, amal perbuatannya itu dievaluasi. Supaya apa? Nanti ketika kita dievaluasi oleh Allah, kita lulus, gitu ya. Sebelum nanti dievaluasi, dihisap Allah, kita menghisap dulu, mengevaluasi dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan sampai kita nanti menjadi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, orang yang bagaimana? Menurut Rasulullah, bangkrut itu tidak hanya bangkrut dunia. Yang paling penting bangkrut itu di akhirat. Jadi bangkrut di akhirat itu ketika nanti di akhirat kita semua akan dievaluasi oleh Allah, terus rapote itu nanti diberikan. Setelah diberikan, ternyata kalau coro amal itu amalnya yo dihitung, amal perbuatan baiknya. Ternyata amal perbuatan buruknya itu juga dihitung, ditotal. Surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat ternyata pahala itu semuanya disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Ujurakum yaumal qiyamah. Jadi disempurnakan, pahala baiknya juga disempurnakan, pahala buruknya juga ditotal. Lah, orang yang bangkrut ternyata kebaikannya itu habis karena nutupi keburukan-keburukannya. Maka itulah orang yang bangkrut. Maka sebelum kita dihisap oleh Allah, Allah memberikan kesempatan nanti di dunia ini, kita boleh oleh Allah untuk menghisap diri, untuk ngitung-ngitung. Nek cara rapot itu diperbaiki, ujiannya diulangi. Nek kita ada remedi supaya nanti nilainya lebih baik. Kalau Allah itu mengizinkan kita untuk memperbaiki catatan amal kita melalui apa? Rasulullah mencontohkan setiap hari kita evaluasi diri. Kalau ada kesalahan-kesalahan kepada Allah, dosa-dosa kepada Allah, segera istighfar dan taubat. Maka nanti catatan amalnya insya Allah akan menjadi catatan yang baik karena ditutup kesalahannya. Ya.